Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Denpas Kebidanan Universitas Nasional. Hari ini saya akan menjawab soal UAS Keterampilan Dasar Kebidanan. Soal yang pertama, jelaskan fisiologis proses terjadinya eliminasi urin. Organ-organ yang berfungsi dalam eliminasi urin ada 4. Yang pertama ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat adalah uretra. Produk buangan metabolisme dikumpulkan di dalam darah, kemudian difiltrasi atau disaring di ginjal. Darah masuk melalui arteriola aferen menuju nefron. Kumpulan darah ini akan membentuk jaringan, yaitu kapiler glomerulus sebagai tempat awal filtrasi dan pembentukan urin. Selanjutnya, ureter membawa urin dari ginjal. Gerakan peristaltik mengakibatkan urin masuk ke dalam kandung kemih dalam wujud semburan, tidak dalam wujud aliran yang konsisten. Di dalam kandung kemih, urin ditampung untuk kemudian nantinya akan dikeluarkan melalui uretra. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud pemeriksaan diagnostik dan sebutkan macam-macam pemeriksaan diagnostik dalam kebidanan. Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Macam-macam pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada pemeriksaan ultrasonografi atau USG. USG ini biasanya digunakan untuk memeriksakan apakah benar ada kehamilan di dalam perut sang ibu. Yang kedua ada pemeriksaan ronsen. Pemeriksaan ronsen tidak dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat membahayakan janin. Yang ketiga ada pemeriksaan CTG atau kardiotokografi. Pemeriksaan CTG ini biasanya digunakan untuk mengukur DJJ atau detak jantung janin. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan nyeri dan apa perbedaan nyeri kronik dan nyeri akut. Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan diakibatkan adanya rangsangan fisik di dalam serabut saraf maupun dari dalam tubuh ke otak dan diikuti dengan reaksi fisik, fisiologis maupun emosional. Nyeri diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada nyeri akut. Nyeri akut yaitu nyeri yang terjadi secara tiba-tiba tapi cepat menghilang. Nyeri akut ini juga biasanya disebut sebagai peringatan akan terjadinya suatu penyakit. Selanjutnya ada nyeri kronik yaitu nyeri yang timbul secara perlahan-lahan dan berlangsung lama yaitu lebih dari 6 bulan. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan resusitasi pernapasan paru atau dikenal sebagai RJP? Serta sebutkan dan jelaskan apa saja indikasi melakukan RJP tersebut. RJP adalah suatu tindakan gawat darurat akibat kegagalan sirkulasi dan pernapasan untuk dikembalikan ke fungsi optimal agar terhindar dari kematian secara biologis. Indikasi melakukan RJP yang pertama ada henti nafas atau apnu. Henti nafas dapat disebabkan oleh sumbatan jalan nafas atau akibat depresi pernapasan baik di sentral maupun perifer. Pernapasan buatan yang diberikan pada saat apnu salah satunya ada mouth to mouth ventilation atau dari mulut ke mulut. Namun cara ini sudah jarang dilakukan karena dapat meningkatkan adanya penularan suatu penyakit, contohnya seperti HIV. Kedua adalah henti jantung atau cardiac arrest. Otot jantung juga membutuhkan oksigen untuk berkontraksi agar darah dapat dipompa keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. RJP atau resusitasi pernapasan paru dapat dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Tindakan yang dilakukan pada saat cardiac arrest biasanya yaitu kompresi atau menekan di atas dada, tangan di atas seperti ini. Pertanyaan yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat dan sebutkan macam-macam pemberian obat. Faktor yang mempengaruhi dosis obat ada umur, berat badan, jenis kelamin, status patologi, toleransi terhadap obat, waktu penggunaan obat, sifat bentuk sediaan, cara pemberian, dan macam-macam faktor psikologis dan fisiologis.
Macam-macam pemberian obat. Yang pertama ada pemberian obat secara oral atau yang biasanya kita lakukan yaitu diminum. Yang kedua ada pemberian obat secara sublingual. Sublingual yaitu diletakkan di bawah lidah atau di antara gusi dan pipi. Yang ketiga ada pemberian obat secara parenteral atau disuntik. Pemberian obat secara parenteral ada beberapa macam. Yang pertama ada IV atau intravena, yang kedua subkutan, yang ketiga intramuskular, intrakutan, dan yang lain-lain. Yang keempat pemberian obat secara inhalasi, kemudian pemberian obat secara vagina, pemberian obat secara rektum, pemberian obat melalui kulit, pemberian obat melalui mata, dan pemberian obat secara epidural. Yang keenam yaitu jelaskan perbedaan antara tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Kemudian bagaimana cara membedakannya pada saat mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung berdetak dan berkontraksi atau mengerut, memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung berelaksasi atau melakukan peregangan. Tekanan darah sistolik nilainya atau angkanya akan lebih tinggi dibanding dengan tekanan darah diastolik. Saya akan mempraktikkan cara membedakan saat pemeriksaan untuk mengetahui mana tekanan darah sistolik dan mana tekanan darah diastolik. Yang pertama kita membutuhkan stetoskop dan sphygmomanometer. Yang pertama pastikan stetoskopnya bunyi. Kemudian pasangkan sphygmomanometer atau tensimeter ke pasien. Pasangkan tensimeter sejajar dengan jantung atau di lengan seperti ini. Pasang seperti ini, kemudian cari arteri brachialis untuk menentukan detakannya. Letakkan stetoskop di atas arteri brachialis. Kencangkan pompa, kemudian naikkan sampai angka 180. Kemudian turunkan secara perlahan-lahan untuk mengetahui tekanan. Pada saat diturunkan, desakan yang pertama kali terdengar itu disebut tekanan darah sistolik, dan yang terakhir terdengar itu adalah tekanan darah diastolik. Setelah diukur, dapat kita ketahui tekanan darah pasien. Tekanan darah pasien saya 120/80 yang artinya normal. 120 adalah nilai tekanan darah sistolik dan 80 adalah nilai tekanan darah diastolik. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan organ yang berperan dalam pengaturan cairan dan elektrolit. Pertama ada ginjal. Salah satu fungsi ginjal yaitu mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Yang kedua ada kulit, terkait dengan pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang disebut dengan vasomotorik. Selanjutnya cara pelepasan panas. Yang pertama ada penguapan, pemancaran atau radiasi, konduksi yaitu dialirkan ke benda yang disentuh, dan yang terakhir ada konveksi yaitu mengalirkan udara yang telah panas ke benda yang dingin. Keempat ada gastrointestinal. Gastrointestinal berperan dalam pengeluaran dan penyerapan cairan yang hilang. Yang kelima ada ADH atau antidiuretik hormon. Hormon yang memiliki peran dalam peningkatan reabsorpsi air, mengendalikan keseimbangan air dibentuk oleh hipotalamus. Yang keenam ada aldosteron. Fungsinya sebagai absorpsi natrium yang disekresi oleh kelenjar adrenal di tubulus ginjal. Yang ketujuh ada prostaglandin. Fungsinya sebagai penguat sirkulasi ginjal melalui pengendalian tekanan darah. Yang terakhir adalah glukortikoid, mengatur dalam meningkatkan reabsorpsi natrium dan air sehingga volume darah meningkat dan terjadi natrium. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.